Saya sedang mempraktekkan satu hari satu kutipan, menerjemahkan kutipan tersebut dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Cukup sulit, tetapi ini adalah salah satu praktek stoicisme juga untuk merasakan discomfort, ketidaknyamanan gitu ya, yang harus kamu lakukan dan harus kamu latih setiap saat, dan ini adalah salah satu dari latihan saya. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau ingin mengobrol dengan kamu tentang salah satu latihan saya merasakan ketidaknyamanan gitu ya. Karena saya sudah hidup dengan seseorang yang saya cintai, maka dalam quote-nya dalam quote-nya Marcus Aurelius mengatakan bahwa be tolerant to others and be strict to yourself, with yourself gitu ya. Be tolerant with others and be but strict with yourself gitu. Jadi saya tidak bisa mempraktekkan semua ketidaknyamanan saya sehari-hari karena eh, tentu saja ketidaknyamanan saya itu akan dirasakan oleh orang yang saya cintai juga, dan pastinya dia juga akan merasa tidak nyaman. Tetapi saya mencari latihan lain dalam merasakan ketidaknyamanan ya. Saya masih lari, saya tidak pernah menyukai olahraga sama sekali, tetapi saya masih lari dan saya sudah tidak tidur di lantai. Diet masih, tapi agak longgar karena terkadang si cinta itu masak di rumah gitu, jadi saya harus makan apa yang dia masak karena saya mencintainya, dan dia masak pun karena mencintai saya gitu ya. Salah satu praktek yang saya lakukan itu adalah mengkalikan 10 kali goal saya gitu ya, yang bukunya Grant Cardone, 10 times rule gitu, 10x rules. Goalkan 10 buatlah mimpi kamu 10 kali lipat dari mimpi kamu sekarang gitu ya. Dan mimpi saya adalah menjadi seorang pelari, menjadi seorang podcaster, menjadi seorang pembaca. Dan itu semua adalah latihan ketidaknyamanan saya gitu ya. Karena melakukan itu tanpa ada hasilnya itu tidak nyaman gitu ya. Jadi saya lari karena saya ingin merasakan ketidaknyamanan. Saya bikin podcast karena saya ingin merasakan ketidaknyamanan. Karena berbicara di depan mic dengan atau tanpa orang yang mendengarkan itu tidak nyaman, tetapi itulah latihan saya untuk merasakan ketidaknyamanan. Lalu membaca buku juga adalah latihan saya merasakan ketidaknyamanan, karena saya tidak pernah menyukai buku dan ya karena itu tidak nyaman, tetapi saya harus melakukannya karena saya ingin merasakan ketidaknyamanan. Nah, sekarang saya menambah lagi latihannya dari ketiga itu, yaitu saya menerjemahkan semua kutipan yang saya baca setiap hari dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kutipan yang saya terjemahkan kemarin itu adalah kutipan dari Marcus Aurelius dalam bukunya Meditation, catatan 2.1 gitu ya. Ini sih intinya mengenai premeditatio malorum gitu ya. Membayangkan ketidakenakan atau ketidaknyamanan
dan bagaimana seharusnya kita, menghadapi ketidaknyamanan tersebut gitu ya. Saya akan coba baca kepada kamu untuk kamu gitu ya, dan ini juga untuk saya sebagai koleksi, eee kutipan-kutipan saya yang saya translate-kan gitu ya. Saya bukan translator, tapi saya memang sehari-hari bicara bahasa Inggris dan membaca buku dalam bahasa Inggris, makanya saya ingin membagikan di dalam podcast ini kutipan-kutipan yang aslinya itu berbahasa Yunani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan saya ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, eee, according atau menurut pemahaman saya gitu ya. Sebenarnya buku meditasi kalau nggak salah saya lihat kemarin di Instagram itu udah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kamu bisa cari, tetapi di sini saya akan terjemahkan dan juga saya akan menjelaskannya apa makna dari kutipan tersebut gitu ya. Saya bacakan ini ya. Ketika kamu membuka mata di pagi hari, katakan pada dirimu, saya akan menghadapi orang kepo, orang yang tidak tahu berterima kasih, orang egois, pembohong, pencemburu, dan orang-orang sinting. Mereka semua adalah orang yang menderita karena mereka tidak tahu perbedaan yang baik dan buruk untuk dirinya. Karena saya memahami keindahan dari kebaikan dan kejelekan dari keburukan, saya juga tahu mereka tetap sama seperti saya, manusia. Maka dari itu, mereka tidak bisa menyakiti saya atau melibatkan saya dalam keburukan dan membuat saya marah atau benci terhadap mereka. Karena kita semua diciptakan untuk hidup bersama. Meditasi buku 2.1. Saya mengimajinasikan ini atau membayangkan kutipan ini ditulis oleh seorang raja, seorang kaisar yang memiliki kekuatan, memiliki harta gitu ya, dan dia bisa melakukan apa saja gitu. Tetapi dia masih mengingatkan dirinya bahwa ada orang-orang yang menyebalkan di luar sana, tetapi mereka itu adalah bukan orang yang jahat, bukan orang yang jelek atau atau buruk gitu, tapi mereka itu orang yang ignoran gitu. Mereka itu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya. Dan dia bilang adalah juga mereka juga manusia seperti saya, kata Marcus Aurelius. Karena saya sudah tahu kebaikan atau keindahan dari kebaikan, dan dia bilang dia udah tahu juga kejelekan dari keburukan, maka saya, Marcus Aurelius bilang, tidak akan terpengaruh oleh orang-orang yang ignoran tersebut gitu ya. Saya, Marcus Aurelius bilang, akan tetap berbuat baik karena manusia itu diciptakan untuk hidup bersama gitu ya. Jadi intinya kita itu tidak bisa menghindari kehidupan sosial kita. Kita tidak boleh menghindari kehidupan sosial kita. Gitu ya. Kita tahu di luar sana banyak orang-orang yang menyebalkan, yang Marcus Aurelius bilang tadi, orang sinting, orang yang kepo, orang yang pembohong, orang yang serakah gitu. Tetapi yang kita harus lakukan ya tetap harus bersosialisasi dan tidak membenci mereka. Karena apa? Karena kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka lakukan kebaikan gitu. Jangan menghindari sosialnya. Jangan menghindari sosialisasinya. Ya, tetap bekerja, tetap pergi ke sekolah, tetap belajar, tetap bergaul gitu. Tetapi jangan lupa tetap menjadi pribadi yang baik. Gitu ya.
Bayangkan kamu akan menemukan atau menghadapi orang-orang yang ignorant. Orang-orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk bagi dirinya. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah tetap menjadi orang yang baik karena kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Gitu ya. Praktekkan ini setiap hari ketika kamu bangun tidur. Bayangkan orang-orang seperti apa yang akan kamu hadapi dan persiapkan dirimu untuk menjadi orang yang baik, dan kamu harus percaya bahwa yang kamu lakukan itu adalah hal yang tepat. Berbuat baik itu adalah hal yang tepat. Tidak marah ya, tidak terpengaruhi oleh mereka gitu ya. Dan percaya itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Ketika orang-orang masih melakukan hal-hal yang buruk, ya sudah, terima saja. Gitu ya, karena itu di luar kendali kamu. Praktekan premeditatio malorum setiap hari. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di episode minggu depan.